narasumber yang pertama, ini kita bersyukur beliau menyediakan waktu. Ini kemarin saya lihat beliau ada di Jakarta, kenapa sekarang udah di Pekalongan ya? Karena sedang coaching salah satu perusahaan gimana membawa tim salesnya. Dan menarik, ini nanti rekan-rekan bisa baca langsung profil beliau. Beliau sekarang aktif di lead sales konsultan di PT Kendu Coaching, dan pengalaman beliau di dunia sales and marketing udah luar biasa. Yang pasti malam hari ini nanti teman-teman kalau mau bertanya silakan langsung ke chat. Mau bertanya dengan narasumber Pak Tony Chen yang akan hadir dan juga atau dengan Ibu Ratna. Ya, baik, saya serahkan langsung ke Pak Tony Chen. Silakan Pak. Iya, oke. Selamat sore atau selamat malam ya. Oke, buat Anda semua dimanapun Anda semua berada. Saya rasa Anda semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang segar, siap untuk menikmati acara kita pada kesempatan malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita langsung saja. Saya mau berbagi tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan di dalam growing revenue in new normal ini. Ya, saya akan mulai berbagi layar saya. Oke, baik. Ya, selamat malam sekali lagi saya sapa buat semuanya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara mengenai growing revenue in new normal. Nah, apa yang akan kita bahas di sini? Kita akan sama-sama mau melihat bagaimana caranya kita di dalam kondisi new normal ini mampu kembali recover dari setiap apa yang sudah kita alami sekian lama ini ya. Baik, kita langsung mulai saja. Seperti yang kita tahu, bisnis sudah banyak yang berubah. Ya, bisnis sudah mulai banyak yang berubah dari old normal sebelum COVID, lalu kita sekarang memasuki masa COVID, dan bagaimana kita mempersiapkan masa pasca COVID. Oleh sebab itu, mari kita semua mempersiapkan diri untuk kita bisa berubah dan mencari atau membuat peluang untuk kondisi next normal atau new normal kita. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada, dampak COVID-19 terhadap bisnis ada dua. Ada beberapa orang di antara kita, atau ada beberapa banyak di antara kita, mungkin tahap yang pertama adalah mungkin kita ada yang terpapar. Tapi juga mungkin ada yang terkapar. Nah, teman-teman semua, apapun kondisi kita, baik yang terpapar maupun yang terkapar, kita perlu untuk berbuat sesuatu. Karena kalau tidak, kita akan tentu saja tidak akan membuat kondisi kita menjadi lebih berubah, gitu ya. Nah, lalu berikutnya lagi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah business check and recheck. Di dalam business check and recheck ini ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, bicara tentang produk, bicara tentang people, bicara tentang promosi, dan bicara tentang proses. Nah, teman-teman semua, Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada, mari kita lihat pertama-tama bagaimana dengan produk yang kita hasilkan selama ini. Apakah produk-produk ini sudah dan masih cukup relevan untuk kita tetap perjuangkan? Karena banyak beberapa orang yang merasa, wah kayaknya produknya udah mulai nggak relevan lagi, gitu kan? Ya, nah mari kita lihat produk-produknya. Apakah produk-produk kita mendukung untuk kondisi new normal ini? Apakah produk-produk kita sudah cukup bisa masuk di dalam kondisi new normal atau bahkan sebenarnya dalam kondisi yang pasca COVID? Ya, nah nanti pembicara kedua, Bu Ratna nanti akan berbagi pada kita semua malam hari ini bagaimana produk-produknya dicoba untuk relevan, nyambung, atau connect dengan kondisi yang ada. Dan bagaimana ketika Bu Ratna di dalam Precious One ini mampu untuk menyiapkan produk-produk pasca COVID. Ya, nah itu yang pertama, produk. Lalu yang kedua, cek dan recheck yang kedua adalah people atau orang-orangnya. Apakah Anda memiliki tim yang cukup kompeten? Apakah Anda selama ini sudah memiliki tim atau karyawan atau tim kerja yang memang betul-betul pas
banyak sekali dari pengalaman saya mendampingi beberapa perusahaan atau teman-teman saya, di mana ternyata setelah masuk ke dalam pandemi COVID ini, mereka menemukan bahwa selama ini mereka itu ternyata bukan mempekerjakan orang yang salah, tetapi ada beberapa tempat, ada beberapa hal yang di beberapa posisi yang memang orang-orangnya itu bisa overload atau kurang dalam kerjanya kurang, ya. Nah, lalu yang ketiga adalah promotion. Apa yang dimaksud dengan promotion? Bagaimana dengan promosi kita? Apa hal-hal yang sudah kita lakukan, apakah relevan dengan kondisi yang ada? Apakah kita sudah melakukan promosi dengan tepat? Apakah kita sudah melakukan promosi yang efektif? Apakah promosi sudah terukur? Ya, itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah proses. Nah, bicara tentang proses, nanti pembicara kita yang kedua, Bu Ratna, adalah sangat kompeten ya, karena ternyata prosesnya sangat menarik. Bagaimana memproduksi produk-produk yang diproduksi oleh para atau orang-orang yang tunawicara, ya, tunarungu dan tunawicara. Nah, bagaimana Anda menjalankan prosesnya? Apakah sudah cukup efektif? Apakah sudah ada efisiensi di sana? Nah, ini yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, bisnis check dan recheck. Nah, lalu yang berikutnya, saya ingin mengajak Anda semua selama Candle Life Sharing pada malam hari ini, kita ada dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu kita mau berubah dan kita mau menciptakan peluang. Dua hal ini, garis besarnya acara malam hari ini bicara tentang berubah dan menciptakan peluang. Nah, mari kita bahas satu-satu. Charles Darwin pernah mengatakan bahwa it is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. Mau mengatakan apa? Artinya bahwa spesies yang mampu bertahan dalam setiap kondisi adalah bukan yang terkuat, bukan juga yang paling pintar, tetapi adalah yang adaptif atau mampu menyesuaikan dengan setiap perubahan. Ini mau bicara benang merahnya adalah perubahan, change. Kalau kita tidak mau berubah, maka kita akan mengalami banyak sekali tantangan, banyak sekali kesulitan, banyak sekali hambatan di sana. Nah, lalu bagaimana berikutnya? Apa yang harus kita lakukan tentang change dan change ini? Nah, sekarang saya akan mulai bahas satu-satu. Perubahan apa sih yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa growing revenue atau meningkatkan omset kita? Baik itu Anda sebagai seorang profesional maupun Anda sebagai seorang pengusaha. Kita bicara tentang perubahan, ada 3 aspek yang mau kita berubah pada malam hari ini. Yang pertama adalah pola pikir dalam berjualan. Lalu yang ketiga, nanti saya akan bahas satu-satu, yaitu pola dan cara menjual. Bahwa ternyata dalam kondisi new normal, kita harus ada banyak mengalami suatu perubahan dalam cara menjual. Ya, nanti saya akan cerita pengalaman saya. Lalu yang ketiga adalah pola hubungan dengan pelanggan. Nah, ketiga hal ini akan kita bahas tentang perubahan. Mari kita bahas satu persatu. Kita bahas tentang pola pikir dalam menjual. Ada banyak sekali perubahan yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, saya memulai profesi saya sebagai seorang trainer sudah 10 tahun yang lalu. Dari semenjak tahun 2010, saya diundang ke banyak tempat untuk memberikan training tentang sales, tentang bagaimana mindset menjual, bagaimana cara menjual yang efektif, berkomunikasi yang efektif, dan lain-lain gitu ya. Dan ternyata dari 2010 sampai hari ini, kurang lebih saya sudah mengganti topik saya sekitar 4 atau 5 kali. Mau mengatakan apa? Tidak ada cara menjual yang baku. Tidak ada jurus penjualan yang terbaik.
Karena apapun itu, kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman. Seperti contohnya yang di layar Anda, ada 3 pola pikir penjualan. Yang pertama adalah penjualan dengan motif kebutuhan, yaitu transaksional selling. Maksudnya apa? Zaman dulu, saya nggak bilang zaman dulu, 10 tahun yang lalu, saya katakan 10 tahun yang lalu ya, orang menjual atau orang memutuskan membeli sesuatu karena motif kebutuhan. Saya membutuhkan handphone, maka saya beli handphone. Cari dengan budget yang sesuai. Begitu ya. Kita bicara contohnya handphone. Transactional selling, motifnya kebutuhan. Tetapi ternyata ilmu saya yang transactional selling itu sudah mulai kadaluarsa. Karena kita sudah mulai masuk ke dalam yang tahap namanya relationship selling atau motif hubungan. Mau mengatakan apa? Tidak bicara mengenai, kalau kita bicara mengenai mau beli handphone, tidak hanya melihat faktor kebutuhan, tidak hanya melihat faktor budget atau anggaran, tetapi melihat saya beli di toko apa. Maksudnya siapa pemiliknya atau siapa yang menjual. Karena orang lebih nyaman berjualan kepada orang yang sudah kenal. Orang lebih nyaman membeli sesuatu kepada orang yang sudah dia kenal. Ini yang saya sebut motif hubungan. Saya membeli sesuatu lebih nyaman kepada teman saya, walaupun mungkin harganya lebih mahal, tetapi saya ada perasaan aman. Saya ada perasaan nyaman. Seperti itu ya. Itu yang namanya motif hubungan. Tetapi ternyata training saya bicara tentang sales sudah mulai berubah setelah kita memasuki masa-masa pandemi COVID. Yang saya pelajari sekarang adalah bagaimana kita bukan hanya saja motif karena butuh, bukan karena motif karena saya dekat dengan si penjual, tetapi apakah si penjual sudah mampu menjawab kebutuhan saya? Apakah si penjual sudah mampu menyelesaikan masalah saya? Apakah si penjual paham dan mengerti betul tentang apa yang sekarang saya sedang alami? Jadi hubungan sudah tidak lagi relevan. Itu yang saya alami. Seperti contohnya begini. Istri saya itu memulai bisnis asuransi. Ketika ada calon nasabah mau membeli asuransi, mau membeli produk polis asuransi, ternyata akan sangat sulit ketika istri saya hanya menekankan pada motif hubungan. Anda kan saudara sama saya, contohnya seperti itu ya. Bahasanya, kalau bahasa orang Jakarta, lu kan saudara gua. Jadi udah pasti lu akan gua prioritaskan untuk gua tawarin produk yang bagus. Lihat, hubungan persaudaraan dicoba untuk diangkat di sana. Ya. Tapi ternyata apa? Mengalami suatu mentok ya. Karena ternyata hubungan saja tidak cukup. Lalu kami berdua konsultasi. Apa nih? Bagaimana caranya supaya bisa closing nih? Berjualan asuransi seperti itu ya. Lalu akhirnya kita coba menggunakan metode yang ketiga, yaitu consultative selling. Ini hal baru yang saya temukan, hal baru yang saya pelajari. Consultative selling. Artinya apa? Si penjual bukan hanya pandai menjual, bukan hanya saja mampu membina relasi dengan baik, tetapi si penjual mampu memberikan solusi atau jawaban dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh calon nasabah. Oleh sebab itu, istri saya mulai menjual dengan metodenya adalah bertanya. Kira-kira
apa yang menjadi kesulitan di dalam hal keuangan? Kira-kira bagaimana dengan proteksi yang sudah ada? Apakah cukup? Bagaimana harapan calon nasabah dengan produk asuransi? Mulai berubah. Tapi bukan dalam arti motif kebutuhan dan motif hubungan ini harus kita tinggalkan. Seorang penjual di dalam era new normal harus mampu menguasai ketiga-tiganya. Dalam arti apa? Produknya atau jasanya harus mampu memenuhi kebutuhan, itu yang saya katakan motif kebutuhan. Si penjual harus mampu membina hubungan yang baik dengan para calon customer-nya. Dan yang ketiga, si penjual pun harus mampu menjadi seorang konsultan, harus mampu menjadi seorang problem solver atau mampu menyelesaikan masalah dari pelanggan-pelanggannya. Ini merupakan satu paket. Nah, perubahan inilah yang saya bagikan pada malam hari ini. Lalu yang kedua, perubahan dalam pola atau cara menjual. Ada 4 hal yang akan kita bahas di sini. Pola atau cara menjual. Yang pertama adalah health protocol, critical thinking, problem solving, dan trustworthy. Seperti yang kita tahu, pemerintah sudah mulai membuka PSBB, sudah mulai ada kelonggaran, tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Bagaimana cara kita sebagai seorang penjual, bagaimana bisnis kita jalankan dengan mengedepankan protokol kesehatan yang baru. Saya mau mengatakan di sini, mau bicara tentang apa? Mau bicara tentang bagaimana ketika kita melakukan proses. Yang seperti yang kita tahu, banyak perusahaan, banyak bisnis melakukan proses penjualan diawali dengan presentasi, dengan meeting. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Untuk supaya kita mampu memenangkan hati pelanggan, kita perlu memperhatikan protokol kesehatan. Salah satunya atau beberapa hal di antaranya, saya mencoba bagikan. Yang pertama, dulu ketika kita menjual, kita sudah terbiasa dengan, wah apa kabar Pak? Wah salaman ya. Betul? Kita salam. Kita mungkin menepuk-nepuk pundak. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, karena apa? Karena kita harus menjaga keamanan dan kenyamanan calon pelanggan. Karena terus terang saya sendiri pun agak parno atau paranoid gitu ya. Ketika ada orang mulai dekat-dekat bicaranya sama saya, sudah mulai pegang-pegang. Wih, tar dulu nih, udah cuci tangan belum? Nah seperti itu. Ya, tar dulu nih, ini orang pakai masker nggak nih? Ngomong deket-deket nanti dia muncrat lagi ngomong gitu ya. Contoh. Nah, health protocol ini perlu kita persiapkan. Karena kita harus mampu memenangkan hati pelanggan, salah satunya adalah membuat pelanggan merasa nyaman. Lalu yang kedua adalah critical thinking atau berpikir kritis. Mau mengatakan apa tentang berpikir kritis ini? Mau mengatakan tentang bagaimana seorang tenaga penjual di era new normal ini mampu berpikir kritis, bukan hanya saja semata-mata menjual produk, tetapi bagaimana kita mampu memenuhi setiap kebutuhan calon pelanggan kita. Kita harus berpikir kritis dalam arti di mana celah kita masuk untuk menawarkan produk. Karena sekarang di zaman karena new normal ini, orang sudah mulai aware, sudah mulai lebih berhati-hati di dalam keputusan membeli sesuatu. Oleh sebab itu kita pun harus lebih lihai. Kalau bahasa saya ya, harus mulai lebih lihai melihat ini orang tipenya apa, ini orang sukanya apa. Kita tahu tentang ada satu quote, treat different people differently, perlakukan orang yang berbeda dengan cara yang berbeda. Itu pepatah kuno, mudah diucapkan tetapi sulit untuk dijalankan. Nah, berpikir kritis artinya apa? Sebelum Anda melakukan action apapun, Anda mulai berpikir.
Bahkan sebelum Anda mau broadcast sesuatu lewat sosial media Anda perlu untuk mengolahnya terlebih dahulu. Apakah hal ini cukup efektif? Bagaimana kira-kira perasaan? Bagaimana kira-kira kesan apabila saya sebagai seorang penjual, sebagai seorang calon pembeli mendapatkan seorang penjual yang seperti itu. Ini yang saya katakan, mulai berpikir kritis. Yang ketiga, problem solving. Anda harus mampu untuk memecahkan masalah. Kita bukan hanya saja menjual produk, tetapi bagaimana produk kita mampu memenuhi atau mampu untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan yang sedang dihadapi oleh setiap pelanggan kita. Apapun produk Anda. Dan yang keempat, ini adalah pelengkapnya. Kita nggak bisa hanya saja memiliki protokol kesehatan yang tepat. Kita bisa berpikir kritis, kita bisa memecahkan masalah pelanggan. Tetapi kalau kita tidak dapat dipercaya, impossible, mustahil. Itu makanya sebagai seorang tenaga penjual, sebagai seorang bisnismen, sebagai seorang pengusaha, apakah Anda sudah cukup layak untuk dapat dipercaya? Apakah produk Anda sudah cukup atau layak dapat dipercaya? Saya suka dengan cara bagaimana e-commerce memberikan review produk. Seperti kita tahu, kalau kita mau membeli sesuatu di online, kita selalu cari reviewnya dulu. Bintang 4, bintang 5, atau bintang 7. Bintang 7 obat sakit kepala ya. Bukan itu maksud saya. Tapi maksudnya adalah bagaimana review dari pengguna-pengguna sebelum kita. Itu bisa menjadi track record yang baik atau bisa menjadi track record yang buruk. Pastikan Anda memiliki nama baik, pastikan Anda memiliki cara yang baik untuk menjual produk dan produknya pun harus baik sehingga Anda dapat dipercaya. Karena percuma produk Anda mau sehebat apapun, mau sebagus apapun kalau tidak ada yang percaya pada Anda. Yang ketiga, perubahan yang ketiga adalah perubahan pola hubungan dengan para pelanggan kita. Ya, ada 3 hal yang mau kita bahas di sini tentang pola hubungan pelanggan. Kita mau bicara tentang CRM atau Customer Relationship Management. Kebetulan saya sebagai salah seorang konsultan atau sebagai seorang trainer yang menspesialisasikan diri di bidang Customer Relationship Management. Apa yang perlu kita lakukan di sini? Anda harus mampu mengolah setiap pelanggan-pelanggan existing Anda atau pelanggan-pelanggan Anda yang sudah pernah menggunakan produk dan jasa Anda. Apakah Anda berkomunikasi intens dengan mereka? Apakah Anda, kalau saya tarik ke mundur lagi, apakah Anda memiliki database? Apakah Anda memiliki data yang cukup kuat, yang cukup efektif untuk Anda bina hubungannya dengan mereka? Lalu bagaimana Anda juga berhubungan dengan para pelanggan ini selama masa COVID? Saya punya cerita, ada salah satu perusahaan tour travel yang saya bantu untuk bisnisnya. Saya sebagai seorang coach dan juga sebagai seorang konsultannya. Seperti yang kita tahu ya, bisnis travel game over gitu ya ibaratnya ya. Tidak ada perjalanan wisata ke destinasi manapun, betul? Lalu bagaimana perusahaan ini mencoba untuk melakukan CRM-nya? Yaitu satu yang saya berikan masukan kepada perusahaan ini adalah tetap jaga hubungan baik dengan para pelanggan ini. Ajak para pelanggan ini untuk follow Instagram. Lalu di Instagram atau di sosial media atau di Facebook tidak hanya saja bicara tentang paket-paket tour lagi, tetapi sudah mulai ada nilai-nilai yang dibagi di sana. Sudah mulai ada pesan-pesan tentang protokol kesehatan di sana. Bagaimana perusahaan travel ini sedikit demi sedikit dia mencoba untuk bukan saya katakan beralih, tetapi dia selama masa COVID ini mencoba menawarkan
ada hal-hal lain di luar travel. Ya. Nah, kebetulan owner dari perusahaan ini mampu bikin masakan enak. Ya, ayam woku, dia bikin apa lagi ya, ayam rica-rica seperti itu ya. Nah, lalu yang dilakukan apa? Mereka membuat itu dibekuin, ya frozen food, lalu dijual dengan brand nama tour travelnya, lalu ditawarkan kepada para pelanggannya. Dan ternyata hal itu merupakan satu hal yang menggembirakan. Justru mereka mendapatkan omset bukan dari core bisnisnya, bukan dari bisnis intinya berjualan tour travel, tapi mendapatkan bisnisnya, mendapatkan revenue-nya justru dari makanan, jadi dari kuliner. Menurut saya ini sah-sah aja. Karena apa? Karena kita perlu survive. Karena kita perlu membayar gaji setiap karyawan kita sebagai pengusaha. Karena kita perlu untuk membuat roda ekonomi perusahaan kita tetap berjalan dengan baik. Nah, hal itu baru bisa kita lakukan kalau kita juga melakukan perubahan dalam value. Bagaimana kita meningkatkan atau mulai semakin men-spotlight atau men-spotlight itu apa ya bahasa Indonesia? Mulai menyebarkan kepada setiap pelanggan kita mengenai value-value yang kita hidupi sebagai sebuah perusahaan, sebagai sebuah bisnis, gitu ya. Contoh, saya memberikan contoh adalah salah satu produk yang dia bergerak di bidang restoran yang ada di mall-mall. Selama pandemi ini mereka nggak bisa beroperasi karena semua work from home. Tapi bagaimana mereka menjaga roda ini? Ya. Mereka tetap menjaga value kesegaran. Yang dia tawarkan pada setiap pelanggannya dari dulu adalah barang-barang kami yang kami gunakan dalam bahan makanan kami adalah bahan makanan yang segar. Ya, kalau dagingnya fresh, gitu ya. Nah, ternyata hal itu dia tonjolkan selama masa pandemi ini dan dia jual juga dengan model bisnis yang baru, makanan beku, gitu ya. Dan dia tetap katakan makanan kami fresh, bahan makanan kami fresh. Nah ini value-value seperti ini yang perlu kita gali lebih dalam lagi. Kalaupun kita punya value yang sudah cukup baik, mari kita perlu menyebarkan virus-virus kebaikan tentang produk dan jasa kita kepada semakin banyak orang. Lalu yang ketiga, pola hubungan pelanggan bicara tentang customer experience atau pengalaman. Bedanya di dalam sebuah sebuah perjalanan di dalam training di suatu kota di Jogja, saya makan di sebuah kafe. Dan saya pesan minum namanya sweet iced tea. Harganya berapa? 5.000. Okay. Tempatnya enak, sofanya empuk, ada AC dingin, ada live music seperti itu ya. 5.000. Ketika setelah selesai makan di kafe, saya keluar, di depan ada angkringan. Akhirnya kami memutuskan ngobrol lagi di angkringan. Pesan es teh manis. Dan rasanya nggak beda jauh. Ukuran gelasnya pun sama. Tetapi harganya cuma 2.000. Apa yang saya mau katakan di sini? Pengalaman, suasana, kesan. Inilah yang perlu kita tingkatkan pada setiap pelanggan kita. Bahkan ketika ada dalam sebuah seminar seperti ini, ada seorang yang pernah berbagi kepada saya. Pak Tony, saya punya pengalaman tentang customer experience di bisnis online, ya kan. Selama pandemi ini, kita membagikan voucher untuk pembelian berikutnya. Jadi kalau ada orang beli produknya dikasih voucher, hanya voucher untuk pembelian berikutnya. Tetapi bagi customer, bagi pelanggan, hal itu merupakan suatu pengalaman, suatu experience yang menyenangkan bertransaksi dengan Anda. Kenapa? Contoh, pelanggan hendak membeli sebuah
berarti dia ekspektasi mendapatkan sebuah handphone. Harapannya mendapatkan handphone. Tetapi ketika handphone itu dapat, dia nggak cuma hanya saja mendapatkan handphone, tapi mendapatkan headset. Ketika dibuka kotaknya, pelanggan mengatakan apa? Wow, menarik. Saya tidak memesan headset, saya hanya memesan handphone, tetapi kok saya mendapatkan juga headset. Ini contoh hal-hal yang bisa Anda lakukan, perubahan-perubahan yang Anda bisa lakukan di dalam perusahaan atau di dalam bisnis ataupun pekerjaan Anda untuk meningkatkan revenue Anda. Sehingga pengalaman pelanggan akan terbentuk di sana. Dan hal itu yang akan membuat Anda terus dikenang, diingat oleh para pelanggan. Ketika Anda bisa melakukan CRM, Anda bisa membagikan value-value yang Anda miliki. Ketika Anda mampu menciptakan pengalaman-pengalaman seperti ini di dalam perusahaan Anda, di dalam pekerjaan Anda, maka saya yakin Anda pasti akan mendapatkan banyak hal positif dari setiap pelanggan Anda. Seperti contoh, ada salah seorang yang balik lagi ke bisnis travel yang tadi, ada orang-orang yang akhirnya melihat, wah luar biasa ya, perusahaan tour travel ternyata masih eksis ya. Wah, nanti lain kali kalau udah travel dibuka, boleh jalan-jalan lagi, saya mau jalan-jalan sama tour travel kami. Ini hal positif. Kenapa? Karena selama masa susah, selama masa sulit, Anda sebagai bisnis, Anda sebagai seorang pebisnis, Anda sebagai pemilik produk, tidak meninggalkan pelanggan-pelanggan Anda. Nah, ketika Anda melakukan hal ini, saya ingin menegaskan kembali mengenai apa yang pernah dikatakan oleh Steve Jobs. Steve Jobs pernah mengatakan bahwa mendekatlah kepada setiap customer Anda. Bahkan kalau bisa sedekat mungkin sehingga Anda mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari setiap pelanggan. Ya. Nah, itu bicara tentang perubahan. Nah, sekarang kita bicara tentang peluang. Sebelum saya bicara tentang peluang, ada sebuah quote yang mengatakan, if you don't take a chance, you don't stand a chance. Jika Anda tidak mengambil kesempatan, Anda kehilangan peluang. Masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali peluang-peluang baru. Banyak sekali hal-hal baru yang dapat Anda ciptakan sebenarnya. Ya. Nah, bagaimana? Apa saja perubahan yang bisa Anda lakukan? Perubahannya apa? Saya akan memberikan pada Anda di bagian terakhir ini, di slide terakhir, ada 5 hal, 5 langkah. Yang pertama adalah listen atau dengar. Lihat kondisi dunia, apa yang dunia saat ini butuhkan, apa yang market butuhkan saat ini. Setelah Anda tahu, oh ternyata butuh APD, oh ternyata butuh masker. Ini contoh salah satu juga klien saya di daerah Jakarta Barat, ketika garment semua terkapar begitu. Nah, mereka memiliki banyak kain-kain perca, kain-kain potongan. Lalu ternyata karena nggak punya order untuk garment, jadi akhirnya melihat dan mendengar ternyata banyak orang butuh masker. Dari potongan-potongan kain itu dibuat masker-masker kecil. Ini contoh dari mendengar. Lalu yang kedua, analisa. Berapa banyak resource yang Anda miliki? Seperti contoh, klien saya ini, ternyata dia katakan, saya punya sekitar 1 gudang isinya potongan-potongan kain. Oh, ternyata analisanya, oke, bisa jalan nih. Kalau udah bisa jalan, jangan buru-buru jalan. Tapi buat model, buat contohnya dulu. Lalu coba Anda trial 1 atau 2 orang. Kamu pakai masker saya gimana? Seperti itu ya. Setelah Anda buat contoh dan ternyata dapat feedback positif, baru Anda bikin perencanaan, bikin planning. Berapa biayanya, berapa modal yang harus dikeluarkan, mau menjualnya kemana, dengan cara apa. Baru kalau Anda sudah dengar, Anda sudah analisa, Anda sudah buat model atau buat contoh, Anda sudah rancang, yang terakhir yang harus Anda lakukan adalah eksekusi. Nah,
Teman-teman, Bapak dan Ibu, para pengusaha profesional dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama berubah dan mari kita sama-sama ciptakan peluang-peluang yang baru. Karena di balik setiap kondisi, di balik setiap kesulitan yang saat ini sedang kita alami, selalu ada hal positif, selalu ada hal baru yang dunia butuhkan. Dan kalau kita tidak mengambil kesempatan, kalau kita tidak berubah, maka kita akan tertinggal. Sekian dari saya, semoga bisa memberikan inspirasi, semoga bisa membawa kepada Anda suatu gambaran-gambaran hal-hal baru, action plan yang bisa Anda lakukan. Terima kasih, salam sukses. Nanti kalau mau bertanya di bagian akhir silakan Anda tulis di chat. Saya kembalikan kepada Rani. Ya, terima kasih Pak Tony. Wow, luar biasa ya, menarik. Saya jadi ikut belajar nih, harus beralih ya Pak, jadi pengusaha aja daripada jadi karyawan ya. Ya, karena tadi menarik, saya belajar bahwa kalau di new normal ini kita udah nggak bisa pakai cara-cara lama. Tadi 3 hal sih Pak Tony kalau saya simpulkan ya, bahwa di new normal ini pertama harus punya perubahan pola pikir dalam berjualan, udah nggak bisa pakai zaman dulu lagi, zaman old, tapi ada pola pikir yang baru dan juga ada pola dan cara menjual, itu yang kedua. Dan yang ketiga, gimana membangun pola hubungan dengan pelanggan dengan cara-cara yang berbeda. Karena benar Pak Tony bilang, berubah dan ciptakan peluang itu prosesnya ya harus analisa, yang tadi terakhir ya, take change. Jadi memang kita harus berubah dalam banyak hal di zaman era new normal ini. Nah, yang menarik, ibu yang satu ini juga kita kemarin sudah di promonya sudah lihat ya, Ibu Ratnawati. Nanti saya akan perkenalkan lebih jauh. Ini membangun usahanya memang sudah cukup wow banget, lama, dari 2004 sampai sekarang berarti sekitar 16 tahun. Tapi bukan lihat lamanya, tapi gimana perjuangan beliau membawa usaha dari zaman yang dulu eranya seperti ini yang tadi Pak Tony udah jelasin ke era new normal itu nggak mudah. Karena mungkin yang tadi Pak Tony bilang kalau menjual mungkin Bu Ratna dulu pernah ngajak saya menjelaskan bla 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 bla. Tapi zaman sekarang udah nggak mungkin ya pakai cara itu. Gimana beliau tetap eksis mempertahankan usahanya, apalagi ini usahanya spesial. Kenapa spesial? Karena karyawan beliau itu semua sebagian besar ya 80% itu tunarungu, tidak bisa dengar dan susah berbicara. Gimana cara mengaturnya dan strategi apa sih yang selama ini beliau pakai akhirnya berubah dari pola pikir zaman old ke zaman now, dan sekarang eranya era new normal, gimana membawa usahanya tetap berjalan karena beliau visinya adalah juga memberdayakan teman-teman disabilitas untuk berkarya, dan hasilnya wow banget setiap acara kami. Terima kasih Bu Ratna sudah menjadi bagian dalam produk-produk yang luar biasa. Dan terakhir diberikan kepada Ibu Susi, ex-Menteri Kelautan, itu luar biasa boneka kertasnya. Dan nanti kita mau belajar lebih banyak dari beliau. Jadi ini beliau sebagai founder dari Precious One. Sudah kebaca ya atau belum? Slide-nya sudah kelihatan ya? Sudah. Beliau ini pendiri dan pemimpin Precious One, gimana beliau berjuang, dan juga pendiri dari Precious Family, dan beliau juga pendiri program I Can Do Workshop. Nah ini menarik, I Can Do Workshop ini semua adik-adik kita yang Down syndrome, walaupun mereka Down syndrome, tapi mereka boleh menghasilkan sesuatu mungkin simple, masukkan sendok, tapi dengan cara yang bersih, diatur semuanya sampai mereka tuh bisa beraktivitas. Jadi luar biasa sekali. Dan beliau juga berbagi di program namanya Special Day for Special Children, udah di 7 kota, 1000 anak kumpul bermain sukacita. Dan gimana membangun spirit itu selain usaha tapi menjadi dampak buat dunia disabilitas itu nggak mudah. Tapi saya percaya bahwa di era sekarang tentunya Bu Ratna punya tips dan strategi gimana bertahan dari situasi pandemi ke era new normal ini. Dan sebelumnya mungkin beberapa yang sudah lihat video beliau terakhir dari Metro TV berbagi gimana beralih ke new normal ini bisnisnya seperti apa. Kita mau saksikan dulu video beliau yang satu ini. Bentar ya.
Meski memiliki beberapa keterbatasan, bukan berarti menghentikan masyarakat difabel untuk tetap berkarya. Hasil karya seperti boneka, kotak tisu, dan pernak-pernik yang indah ini lahir dari tangan-tangan pekerja difabel di Precious One Jakarta. Berlandaskan ide untuk memberikan akses ekonomi seluas-luasnya untuk semua orang, Precious One merangkul difabel dan menciptakan orang-orang ahli dalam membuat sebuah seni. Tagline kami adalah bangga dengan karya disabilitas. Mengapa kita bangga dengan karya mereka? Karena ketika kita bangga dengan karya mereka, kita pakai produk teman-teman disabilitas, secara tidak langsung akan memulihkan rasa percaya diri dalam diri teman-teman disabilitas. Produk Precious One banyak sekali, ada pakaian, ada tas, ada pouch, ada tempat tisu, ada sarung bantal, dan kita juga bisa menerima produk customized. Salah satunya adalah boneka paper quilling, dan bisa dipesan dengan sesuai kebutuhan dari konsumen. Dan kita juga bisa menerima pesanan lukis, ada di jaket atau di tas atau juga di pouch, dilukis dengan teman-teman disabilitas. Di tengah pandemi, Precious One juga mulai merambah masuk dalam pembuatan masker kain. Kreasi ini dilakukan untuk menjawab kelangkaan masker yang sempat terjadi, sekaligus menjadi bentuk donasi Precious One untuk berbagai daerah di Indonesia. Precious One saat ini juga memproduksi masker kain karena saat ini kita ketahui bahwa semua masyarakat membutuhkan masker tersebut. Jadi kami memproduksi untuk juga selain membuat teman-teman disabilitas bisa terus berkarya dan juga menjadi bagian dari memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Pada masa pandemik corona ini, Precious One juga ikut berbagi masker bersama juga masyarakat dan juga organisasi-organisasi yang ada. Jadi masyarakat yang ingin berdonasi bisa ikut mendukung karya masker dari teman-teman di Precious One, dan kita salurkan kepada komunitas-komunitas yang membutuhkan. Saat ini seluruh masyarakat Indonesia mau dimanapun mereka berada bisa mendapatkan dengan mudah produk Precious One di Tokopedia, di Precious One Official Store, dan semuanya bisa dipilih, dibeli, dan sangat mudah dengan sistem pembayarannya juga dan pengirimannya. Ya, sejauh ini responnya sangat positif, mereka mengapresiasi hasil karya kami dan rata-rata mereka menjadi customer yang royal ya. Mereka kembali memesan dan mereka juga bisa menyampaikan kepada masyarakat lainnya, teman-teman mereka, untuk bisa mendukung karya teman disabilitas. Keterbatasan tak menghentikan para difabel ini untuk berkarya. Selama masih ada semangat untuk bekerja dan berkarya, bukan tidak mungkin bila karya merekalah yang nantinya akan menghiasi rumah Anda. Hasil karya teman-teman kita disabilitas dan gak kalah dengan yang normal, yang pasti gak kalahnya. Kenapa? Karena ini kemarin di SEA Games juga karya mereka tuh menjadi hadiah untuk tamu VVIP, bayangkan. Dan menarik lagi, biasanya Bu Ratna tuh kalau sama saya, ke klien-klien saya tuh ceritanya tentang Precious One itu apa dan mengajarkan mengenai bikin boneka kertas kalau di training kami, karena kami sering berkolaborasi. Tapi untuk kali ini menarik, beliau jarang sekali, kayak baru kali ini ya, beliau mau memberikan tips strategi kenapa sih Precious One bisa bertahan sampai hari ini dan gimana sih menghadapi di era new normal ini. Karena kan nggak mudah ya buat kita semua yang jualan normal aja susah, apalagi ini mengarahkan teman-teman kita yang disabilitas. Nah, kita nanti akan belajar bersama. Terima kasih Bu Ratna boleh berbagi, dan hari ini rekan-rekan beruntung hadir di tempat ini karena biasanya Bu Ratna nggak kasih tips atau strateginya, lebih banyak cerita apa sih itu Precious One, tapi kali ini beliau akan banyak berbagi mengenai gimana sih strategi menjual yang sudah dilakukan Ibu Ratna
sampai akhirnya Precious One masih bertahan di era ini. Baik, silakan Bu Ratna, terima kasih sudah hadir. Kita mau dengarkan sharing dari Bu Ratna. Ya, selamat malam semuanya. Senang bisa ada bersama Bapak Ibu malam hari ini. Tentunya ini adalah tempat di mana kita bisa saling belajar bersama ya. Karena saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini juga punya banyak sekali pengalaman, khususnya di dalam usaha ataupun di dalam jasa, baik produk ataupun jasa. Nah, next slide boleh? Nah, Precious One sendiri seperti tadi Bapak Ibu sudah saksikan video dan mungkin teman-teman juga sudah melihat beberapa link yang sudah dibagikan. Saya mau ulang sedikit bahwa Precious One adalah wadah untuk membantu pemberdayaan teman-teman disabilitas. Jadi fokus kami adalah pasti disabilitas itu sendiri, karena kami memang ingin menciptakan lapangan pekerjaan buat mereka. Dan kemudian kami juga fokus kepada produk. Produk ini adalah produk pilihan, artinya tidak semua produk yang kami bisa jual di tempat kami harus produk disabilitas. Karena seperti tadi Pak Tony rekan kami bercerita tentang kita harus punya value di dalam setiap usaha kita. Nah, kemudian kita juga Precious One punya misi adalah mengedukasi tentang dunia disabilitas ke berbagai kalangan. Nah, edukasi ini bentuknya apa? Bentuknya bisa lewat produk Bapak Ibu yang seperti yang kami buat. Bisa juga bentuknya lewat seperti training atau juga lewat kelas-kelas yang kami juga sering adakan. Jadi itu fokus dari Precious One. Next slide boleh? Next. Nah, Bapak Ibu sambil menunggu, mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung tulis di chat ya. Nah, saat ini adalah bagaimana sih caranya kita meningkatkan pendapatan kita? Karena kondisi corona ini mengguncang seluruh dunia ya. Banyak pengusaha-pengusaha juga yang seperti tadi Pak Tony bilang terkapar atau terpapar. Dan atau bahkan juga mungkin ada yang melejit gitu ya. Ada beberapa usaha yang melejit. Nah, saya ingin berbagi sedikit apa yang kami lakukan saat ini di mana Precious One bisa terus bertahan sampai hari ini. Nah, kalau boleh sebelum saya share ini, tadi saya dapat berita, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu juga sudah membaca beritanya, Gojek hari ini harus mengurangi karyawan karena kondisi keuangan. Jadi balik-balik lagi adalah bagaimana karena pengaruh dari omset ya. Beberapa aplikasi di Gojek akan dihilangkan sepertinya, otomatis itu berdampak dengan penerimaan mereka. Nah, saat ini kita mau sharing tentang bagaimana cara meningkatkan pendapatan kita. Yang pertama adalah nggak ada cara lain, kita harus memang tingkatkan penjualan kita. Tapi bagaimana dalam kondisi corona begini, pandemik ini, kita mau jualan? Susahnya minta ampun, ekonomi sedang terpuruk, bahkan banyak karyawan yang gajinya juga harus dipotong. Mereka juga mulai membeli dengan penuh hati-hati pertimbangan, bahkan pergi-pergi aja sudah enggak, gitu ya. Tapi nanti saya akan sharing sedikit bagaimana kami bisa melakukan penjualan terus sampai hari ini. Dan yang kedua adalah cara kita meningkatkan pendapatan kita adalah kita harus bisa memangkas biaya-biaya yang nggak penting. Contohnya seperti apa sih biaya-biaya yang nggak penting? Nah, kalau banyak sekali ketika saya menerima tamu, masih ya, bahkan sampai tahun ini pun ketika saya masih terima tamu, mereka masih bertanya loh, Ibu cetak brosur nggak? Saya mau dong brosurnya Precious One. Gitu. Padahal zaman sekarang sudah nggak perlu cetak brosur ya Bapak Ibu ya. Sekarang sudah semuanya pakai e-flyer, semuanya pakai digital. Dan itu otomatis memangkas biaya yang cukup besar, lumayan besar, dengan cara kita dengan teknologi. Nah, kemudian apa sih yang kita bisa lakukan untuk bisa memangkas biaya atau mungkin mengurangi biaya yang kita ada? Kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti apa? Kalau misalnya Bapak Ibu melakukan banyak di dalam usahanya penjualan, berarti otomatis banyak pengiriman.
Bapak Ibu bisa mendaftarkan sebagai member untuk jasa-jasa pengiriman seperti mungkin JNE atau Tiki. Nah, itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi biaya, karena ketika kita terdaftar sebagai mitranya mereka, partnernya mereka akan berikan diskon khusus. Nah, itu akan mengurangi biaya pengeluaran kita. Ketika kita misalnya kepada konsumen kita, biaya pengiriman umum biasanya JNE berapa? 9.000. Nah, ketika kita dapat harga khusus dengan kerjasama dengan, anggaplah sebutlah Tiki atau JNE, mereka bisa kasih diskon harga kita mungkin 10-15% gitu. Nah, itu bisa mengurangi biaya kita. Kemudian kita bisa juga, kalau ada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan layanan transportasi, itu kita bisa kerjasama dengan mereka. Artinya member misalnya dengan GoCar gitu. Jadi perusahaan kerjasama dengan GoCar, artinya beli voucher, dan itu akan bisa mendapatkan diskon khusus. Nah, ini beberapa hal tips yang saya bisa bagikan ke Bapak Ibu untuk cara memangkas biaya yang nggak penting. Gitu. Kemudian sesuaikan kebijakan dan keluarkan kebijakan baru. Kebijakan tuh yang saat ini dengan adanya pandemik ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti PSBB. Ketika PSBB ditetapkan, kami otomatis sebelum PSBB ya, seperti saat Corona udah masuk ke Jakarta, bagaimana pemerintah mengeluarkan larangan untuk berkumpul. Bahkan saya ingat sekali 14 Maret itu adalah hari di mana saya harus menghadiri acara Kick and the Heroes, dan siang itu kita di broadcast semua berita bahwa tapping Kick and the ini tidak akan dilakukan dengan adanya penonton. Nah, otomatis sejak saat itu semua kegiatan, jadwal, meeting, dan semua pertemuan-pertemuan ditiadakan. Itu sudah mulai. Dan apa yang kita lakukan? Ya, kita harus menyesuaikan, kita tetap melakukan meeting dengan teknologi. Dan kemudian dari kami pun, dari Precious One pun, kantor kami pun mengeluarkan kebijakan baru. Begitu PSBB diajukan oleh pemerintah dan sempat larangan di mana Gojek tidak boleh membawa penumpang, otomatis kami harus melarang karyawan kami yang pakai Gojek. Kemudian yang naik kendaraan umum kami juga larang. Nah, mereka terpaksa tidak bisa bekerja. Ketika mereka tidak bisa bekerja, artinya kami tidak bisa membayar biaya gaji mereka full karena mereka dirumahkan sesuai dengan kebijakan pemerintah lagi ya. Nah, itu menjadi sebuah catatan buat keuangan kami bahwa ternyata ada pengurangan biaya. Kami tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi cukup banyak untuk agenda meeting, dan juga mungkin ada beberapa karyawan yang terpaksa harus dirumahkan dan itu akan menyesuaikan juga. Dan hal berikutnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan kita adalah Bapak Ibu bisa cek gudang kita, apakah ada bahan atau barang yang masih bisa dijadikan uang, seperti tadi Pak Tony cerita pengalaman dari temannya. Kami pun mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Jadi langkah pertama waktu pandemik itu kami sudah tidak mungkin keluar untuk beli bahan. Jadi otomatis kami harus melihat gudang kami, kira-kira ada bahan apa yang bisa kami pakai untuk produksi. Dan kami sesuaikan dan kemudian kami produksi, dan itu bisa menjadi produk baru lagi gitu. Dan kemudian Bapak Ibu, hal yang berikutnya adalah yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita punya barang, Bapak Ibu bisa jual di marketplace. Kenapa? Karena di marketplace Bapak Ibu jangkauannya jauh lebih luas dibanding ketika Bapak Ibu punya toko yang biasa aja. Nah, ketika kita jual di marketplace ini fasilitasnya cukup banyak. Dari promo-promo gratis ongkir misalnya, mereka bisa kasih cashback dan segala macam, dan itu meningkatkan nilai lebih dari toko kita sendiri. Gitu. Jadi saya sangat sarankan Bapak Ibu harus punya marketplace yang bisa taruh barang Bapak Ibu di situ. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa ningkatin pendapatan
kita pendapatan adalah dengan tetap melakukan branding, Bapak Ibu. Kenapa kita harus lakukan branding padahal di kondisi kita nggak bisa, mungkin penjualan lagi turun? Justru kita harus tetap lakukan. Kenapa? Karena branding itu tidak ada batasan waktu, Bapak Ibu. Jadi saat ini kita harus terus melakukan branding, karena branding ketika kita memperkenalkan produk-produk kita ke orang-orang, artinya orang itu akan semakin melekat dan mengingatnya. Dan ketika orang konsumen atau masyarakat ingat label atau merek produk kita, dia akan bisa menjadi customer yang loyal. Sebagai contoh, mungkin bisa Bapak Ibu jawab di dalam benak Bapak Ibu. Kalau saya bilang Bapak Ibu sebutkan air mineral, pasti Bapak Ibu akan ingat satu nama dengan cepat. Betul? Nah, kalau seandainya saya bilang, Bapak Ibu coba sebutin dong teh kemasan, pasti Bapak Ibu akan ingat satu merek dengan cepat. Kalau saya bilang, Bapak Ibu coba ingetin sabun pencuci pakaian, apa yang Bapak Ibu ingat? Bapak Ibu pasti dengan cepat ingat satu merek. Betapa itulah kekuatan dari sebuah branding produk. Branding apa yang Bapak Ibu mau jual. Next, selanjutnya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupa ya terus melakukan branding. Nah, ini saya secara cepat ada 4 poin penting sebelum Bapak Ibu menjual. Ini sebenarnya hal-hal yang umum, tapi saya percaya ini harus kita kuasai. Bapak Ibu harus tahu dulu apa sih Bapak Ibu yang mau jual. Apakah produknya jasa, makanan, fashion, atau bentuknya dropshipper yang sifatnya Bapak Ibu hanya ambil barang dari orang lain lalu Bapak Ibu ambil margin, kemudian Bapak Ibu lempar lagi ke konsumen. Nah, kenapa? Karena ini Bapak Ibu akan berpengaruh terhadap banyak hal, dari sasaran target konsumen, kemudian lokasinya, kemudian juga harganya, dan itu semua berpengaruh. Next slide. Next. Nah, kemudian yang nomor 2 adalah siapa sasaran konsumen Bapak Ibu. Yang tadi saya bilang, ketika Bapak Ibu sudah tahu produk apa yang akan dijual, Bapak Ibu harus putuskan sasaran dari konsumennya. Kalau Precision sudah jelas kita menjual produk saat ini. Nah, sasaran konsumen di Precision siapa? Kami bisa anak-anak, kami bisa wanita, kami bisa remaja. Kami tidak fokus di produk pria. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu cari hadiah pria, produk buat pria di Precision sulit. Tapi kami fokus di anak, wanita, dan remaja. Dan kemudian kita bisa retail, jadi kita bisa jual ke customer langsung, bisa ke pameran kalau zaman dulu sebelum pandemik ya, bisa juga mereka datang ke toko kami, workshop kami, tapi kita juga B2B, jadi kita langsung ke perusahaan-perusahaan juga. Jadi nanti di slide terakhir akan muncul perusahaan-perusahaan yang sudah bermitra dengan kami. Ya, next. Kemudian poin yang berikutnya adalah harga. Cek harga pasar. Bapak Ibu nggak salah loh, Bapak Ibu ngecek harga. Karena apa? Ini biasanya ibu-ibu ya suka banget ya bandingin harga gitu ya. Cewek-cewek suka bandingin harga. Nggak apa-apa Bapak Ibu, karena itu wajar. Kita konsumen pasti mengharapkan harga yang terbaik. Harga yang murah, kemudian produknya bagus, dan kalau bisa juga dapatnya yang banyak gitu ya. Nah, kita sebagai penjual, kita harus melakukan check and recheck harga dari toko sebelah, kasarnya. Jadi apakah harga kita dengan produk yang sama, itu harga kita lebih murah atau lebih mahal. Kita bisa menganalisa, kalau saya lebih mahal, kenapa kok bisa lebih mahal? Kita bisa kelebihannya bedanya adalah ABCDE. Kenapa saya bisa jual produk boneka kertas ini dari harga ratusan sampai jutaan? Saya bisa cerita karena prosesnya nggak gampang gitu, nggak seperti ketika kita menjahit dengan mesin gitu. Nah,
Kemudian hal yang terakhir yang kita perlu tahu ketika kita punya produk, kita harus bisa temukan perbedaan. Nah, cek toko sebelah itu adalah poin di mana kita belajar juga untuk menemukan perbedaan. Mungkin ini bisa menjadi PR Bapak Ibu nanti. Biasanya ketika saya melakukan training ini bisa beberapa hari, nggak langsung dalam waktu singkat, karena setiap poin dibedah sangat detail. Jadi minimal Bapak Ibu harus bisa temukan 3 perbedaan dari produk atau jasa yang Bapak Ibu punya. Kalau kami, yang jelas yang membuat adalah disabilitas. Yang kedua, kelebihan kami, keunikan kami, perbedaan kami adalah bisa dipesan khusus. Artinya Bapak Ibu, saya mau pesan khusus seperti tadi boneka kertas itu ya. Itu bisa pesan khusus gitu. Kemudian yang ketiga adalah ada cerita di balik karya kami. Jadi itu sebuah kelebihan yang menonjol atau keunikan ya, saya bilang keunikan dibanding dengan produk yang lain. Nah, Bapak Ibu kan mungkin sudah lihat juga, bisa nanti lihat di web kami, produk-produk kami sebenarnya produk-produk yang umum. Artinya banyak juga orang yang menjual sama dengan produk kami. Seperti tempat tisu. Tempat tisu banyak banget Bapak Ibu yang menjual, gitu kan. Tapi apa yang membuat berbeda? Karena yang membuat disabilitas bisa pesan khusus, bisa dikasih nama, bisa desain khusus. Kemudian ada cerita di balik karya kami, ada semangat yang kami membuktikan bahwa kami tidak menyerah. Nah, next selanjutnya. Nah, sekarang saat ini kita memasuki marketing new normal. Gimana yang tadi poin pertama, bagaimana meningkatkan pendapatan kita adalah jualan, tingkatin jualan. Gimana mau jualan? Oh, sekarang lagi pandemik gitu ya. Nah, ini saya bagikan pengalaman kami di Precious One, bagaimana kami harus berubah cara jualan kami ketika pandemik ini menyerang. Yang pertama adalah jual barang lama dengan cara baru. Barang kami nggak banyak berubah Bapak Ibu. Kami masih tetap jualan tempat tisu, masih tetap jualan tatakan panas, masih tetap jualan boneka kertas gitu. Tapi caranya yang kami beda. Kami berikan penawaran yang menarik. Kami berikan diskon Bapak Ibu. Nah, diskon besar, siapa sih yang nggak suka diskon? Ibu-ibu biasanya kalau zaman dulu di mall begitu di depan toko estalase ada diskon 75%. Pasti masuk, termasuk saya. Mungkin Rani juga pasti masuk. Karena apa? Diskonnya itu. Nah, jadi Bapak Ibu, diskon besar untuk apa? Untuk produk-produk yang Bapak Ibu bisa keluarkan adalah produk-produk lama. Jadi ya mungkin desain yang udah lama atau ini udah dari dulu dipasang di toko, di ini tapi nggak laku-laku, kasih diskon gede. Karena saya percaya diskon itu juga memancing ya Bapak Ibu, membuat menarik, orang akan bertanya apa lagi, ada produk apa lagi. Nah ini kami alami Bapak Ibu. Kami buat diskon besar. Kemudian berikan hadiah. Kasih hadiah, beli ini dapat ini gitu. Kita juga jual waktu itu produk paket empon-empon, kita kasih hadiah makanan. Setiap beli 4 paket dapat hadiah gitu. Nah, kemudian beli 1 gratis 1. Ini bentuk-bentuk cara penawaran ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa catat juga untuk jadi referensi. Kemudian berikan bisa juga dengan kemasan baru. Isinya itu produknya lama mungkin kayak produk makanan seperti itu. Bapak Ibu bisa mempacking ulang menjadi lebih menarik. Itu juga akan pengaruh terhadap daya beli pastinya. Nah, tapi ini yang kemasan baru ini menjadi sebuah pertimbangan juga karena artinya Bapak Ibu punya cost, harus mencetak ulang. Jadi ini menjadi sebuah pertimbangan, tapi kalau nanti ekonomi sudah kembali normal, wajah baru produk Bapak Ibu bisa dibuat seperti ini. Kemudian hal terakhir yang saya bisa bagikan adalah lapak baru. Apa sih maksudnya lapak baru? Mungkin ini saya tambahkan karena sebagai contoh ketika saya perjalanan dari rumah ke kantor, yang menggoda saya adalah, yang menggelitik saya ketika saya melihat di depan sebuah bangunan kayak perkantoran, itu setiap hari saya lewat tuh kalau perjalanan. Itu pintu gerbang besi, ada sebelah kiri jalan. Tapi selama pandemik apa yang terjadi?
tiba-tiba setiap pagi sekitar jam 8:30, 9, itu bisa ada gerai roti Bread Life. Bapak Ibu bisa bayangin, roti yang biasanya dijual di mall bisa ada di pinggir jalan loh, dengan X bannernya besar, dengan ciri khas tenda merahnya, warna logonya dia merah, ada tulisannya Bread Life, dan dia jual itu roti dia di pinggir jalan. Kenapa? Karena dia tahu mall semua tutup, Bapak Ibu. Mall semua tutup, tidak ada cara untuk menjual lagi karena selama ini konsep mereka adalah jualan harus di mall, gitu. Akhirnya mereka banting setir, ubah dengan bikin lapak baru. Dan ini salah satu tujuannya adalah jelas untuk ningkatin penjualan, mempertahankan karyawan, mempertahankan perusahaan untuk tetap hidup. Dan ini bukan cuma roti aja ya. Waktu itu saya dapat info dari grup, kebetulan Precious One masuk sebagai member dari Indonesia Brand Activist. Pizza Hut juga jual di pinggir jalan. Tapi saya juga ngelihat sendiri ketika saya pulang ada sepeda motor Pizza Hut di pinggir jalan, beli jualan paket murahnya. Nah, itu hal-hal seperti itu Bapak Ibu, dan saya percaya mereka tidak terpikirkan sebelumnya untuk jual di lapak pinggir jalan. Tapi dia menyerai konsumen lebih dekat. Kalau zaman dulu orang ke mall, konsumen datang. Tapi sekarang mereka jemput bola. Nah, ini sesuatu hal yang memang mereka lakukan. Salah nggak? Nggak salah, karena mereka perlu hidup juga. Selanjutnya, nah, kemudian mengeluarkan produk baru. Nah, banyak orang berpikir bahwa sekarang lesu, ekonomi lagi lesu. Apa yang harus dilakukan? Orang nggak beli aja susah gitu. Tapi kami, Precious One, berusaha untuk yang tadi sudah lihat ya, adaptasi sesuai kebutuhan konsumen. Nah, kami nggak pernah produksi masker Bapak Ibu. Sama sekali waktu itu. Tapi begitu ada permintaan masker, akhirnya kami jual, kami posting, kita foto, kita masukin di e-commerce kami dan lewat WA grup kantor kami semuanya, dan itu permintaan membludak sampai hari ini. Kami masih memproduksi masker. Nah, kami juga membuat produk baru, inovasi produk baru. Jadi justru saya boleh katakan inovasi produk baru kami lebih banyak dibanding dulu ketika tidak ada corona. Jadi selama pandemik ini, kami banyak mengeluarkan produk-produk baru yang kami harus kembangkan, kami harus coba, dan sampai akhirnya kami sekarang sudah mengeluarkan dari tanggal 2 Juni setelah libur aja kami sudah mengeluarkan mungkin sekitar 5 produk baru dari tanggal 2 Juni ini. Dan itu sesuatu hal yang kami lakukan untuk apa? Supaya konsumen bisa punya apa ya? Apalagi nih? Apalagi gitu loh. Balik lagi ya Bapak Ibu, cek harga juga gitu ya. Nah, mengeluarkan produk baru ini kita bisa jual dengan cara yang lama kita Bapak Ibu. Cara lama adalah kita nggak kasih diskon kok untuk produk baru, kita nggak ada promo-promo gitu. Tapi kita tetap berinovasi produk baru. Nah, kita bilang ini produk baru kami yang nggak ada diskon memang. Gitu. Next, selanjutnya. Nah, kemudian apa yang kita harus lakukan? Kita perlu berkolaborasi Bapak Ibu. Zaman sekarang justru kolaborasi ini penting. Sebagai contoh Bapak Ibu, kolaborasi dengan jasa pengiriman. Nah, Precious One bekerja sama dengan Paxel, Bapak Ibu. Paxel, jadi setiap pembelian produk kami untuk Jabodetabek, Bapak Ibu bisa mendapatkan free pengiriman. Untuk Jakarta ya, daerah Jakarta lah terutama, kita fokusnya Jakarta. Gitu. Jadi, ketika kita melakukan kolaborasi, itu membuat jangkauan kita tuh jadi lebih luas Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya saya berkolaborasi dengan misalnya dengan X misalnya. Ketika kita berkolaborasi dengan X akan posting bentuk kolaborasi X dengan Precious One. Artinya kita juga dipromosikan gitu kan. Kemudian kita juga dapat benefitnya. Dengan misalnya seperti tadi Paxel, kita dapat benefitnya, kita free, dan free-nya ongkos kirim ini kita kembalikan ke konsumen. Jadi sebagai bentuk apresiasi kita kepada konsumen yang
sudah membeli produk kita. Nah, jadi Bapak Ibu harus lakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi bisa banyak dengan organisasi ya Bapak Ibu, bisa dengan ya perusahaan, organisasi, dengan siapapun, karena itu hal yang positif. Next, selanjutnya. Nah, kemudian tetap lakukan branding ya, seperti tadi saya bilang Bapak Ibu. Karena kalau kita nggak lakukan branding, yang tadi saya bilang, orang nggak akan tahu produk kalian, orang nggak akan tahu produk kita. Nah, apa yang kita lakukan, caranya gimana? Kita memberikan hadiah buat sponsor event gitu. Dan kemudian kita beriklan, kita coba berani pasang iklan, kemudian kita juga kasih event-event kayak sponsor hadiah. Misalnya contoh, ini ada anaknya Pak Jokowi ya, di layar itu adalah ketika dia diundang menjadi salah satu pembicara di radio untuk live seperti itu, dan kemudian saya bilang sama hostnya, saya mau ngasih hadiah karya dari teman-teman disabilitas dan kita berusaha kasih yang terbaik, dan itulah hasilnya. Akhirnya dia bisa kenal tentang Precious One. Nah, kemudian ada beberapa artis ya di situ. Kemudian yang kemarin adalah Bu Susi. Kami juga berikan hadiah buat beliau, dan dia akhirnya lewat itu dia ngajakin konferensi pers, bukan konferensi pers, ngobrol bareng sama Bu Susi. Jadi nanti tayang di tanggal 8 Juli, Precious One ngobrol bareng sama Bu Susi di acaranya Susi Cek Ombak. Nah, karena apa? Karena kita berusaha coba melakukan branding tersebut. Dan itu dampaknya ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini saya rasa slide terakhir ya Rania. Ya. Ya. Jadi sambil Bapak Ibu nanti bertanya ya. Kemudian yang terakhir adalah yang tadi Pak Tony sempat sampaikan juga. Kita harus bisa mendapatkan konsumen yang loyal, yang setia. Yaitu kita harus menjadi penjual yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena kalau kita nggak bisa dipercaya, orang tuh akan mengalami kekecewaan pastinya. Nah, sebagai contoh ya, banyak sekali orang yang nawarin, ibu jualin produk kami, ibu jualin produk kami. Tapi bukan produk dari teman disabilitas misalnya. Dan kalau sampai konsumen tahu, otomatis konsumen akan, loh, kamu pada Precious One terkenal dengan karya disabilitas misalnya. Tapi ternyata tidak menjual karya disabilitas gitu. Nah, jadi itu sebagai contoh. Jadilah seorang penjual yang bisa dipercaya dan jangan seperti aduh ini ada banyak nih konsumen ini, ya udahlah kita lakukan apapun dengan cara yang tidak benar gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah melayani komplain konsumen. Bukan berarti kami nggak pernah ngalamin komplain ya. Kami pernah ngalamin komplain di mana konsumen mungkin tidak menerima barang yang sesuai dengan kami, salah motif misalnya, atau mungkin ukurannya berbeda gitu. Dan kami harus, kita sebagai penjual, kita harus berani terima konsekuensi. Dan biasanya kita kasih komplimen, kita berusaha juga menjelaskan dan kasih komplimen dan memperbaikinya tentunya. Jadi bukan cuma sekedar, oh iya Bu, oh iya Pak, minta maaf, udah titik, enggak. Tapi kita harus berusaha menjadikan solusi, menyelesaikan kekecewaan dari konsumen tersebut. Nah, kemudian berikan reward, ya bisa bentuk hadiah, bisa diskon yang tadi free, setiap transaksi yang sekian berapa ratus ribu, bisa dapat apa misalnya, atau nah itu semua bisa dibuat sebagai periode ya Bapak Ibu, tidak harus selalu. Tapi bisa misalnya, oke, bulan ini diskon untuk setiap pembelian ini jumlah sekian dapat diskon sekian misalnya. Itu kita bisa sesuaikan dengan kondisi kita. Dan kemudian yang tadi seperti Pak Tony bilang, tetap melakukan komunikasi meskipun pandemik seperti ini, ya menyapa ya, gimana kabarnya dan segala macam. Dan secara tidak langsung kayak tadi ya. Tadi siang tadi saya menyapa salah satu customer kami. Sebenarnya tujuan saya menyapa adalah untuk membantu jualan teman gitu. Teman saya jualan makanan, kebetulan rumahnya daerahnya teman saya yang satu lagi. Lalu saya bilang, ini
dagangan teman saya cuma bantu aja nge-share, siapa tahu kamu mau gitu. Dari situ akhirnya ada obrolan, kemudian dia telepon, dan kemudian kita akan melakukan sebuah kedepannya rencana ada kerjasama baru dengan beliau. Nah itu contoh-contoh Bapak Ibu bagaimana kita sebagai pelaku usaha justru di dalam kondisi pandemik ini ya kita harus terus mengalami berani berubah dan beradaptasi dengan kondisi ini. Kalau kami tidak melakukan adaptasi, misalnya kayak contoh, ada beberapa perusahaan yang saya tahu mereka kekeh ya, ibarat kata, gue jualnya ini ya ini, padahal saat itu dia harusnya bisa melakukan perubahan. Artinya misalnya dia bisa jahit APD, mungkin dia bisa jahit masker, tapi dia tidak lakukan itu, dia bertahan. Nah, tapi saya lihat banyak banget perusahaan-perusahaan yang mereka berusaha beradaptasi dengan melakukan perubahan menjawab kebutuhan konsumen saat ini. Dan itulah mereka yang bisa bertahan, saya rasa. Dan kita mau sama-sama berubah seperti tadi Tony sampaikan. Kalau kita nggak beradaptasi, kita nggak berubah, nggak ambil kesempatan, itu akan hilang. Dan ini di layar adalah perusahaan-perusahaan yang sudah pernah bekerja sama dengan kami, dan itu menjadi sebuah apresiasi besar tentunya buat kami pribadi, di mana kami bisa terus bertahan sampai hari ini. Oke. Terima kasih Bapak Ibu.